Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam musibah dan juga penyakit, khususnya penyakit yang sedang mewabah di negeri kita tercinta, yaitu COVID-19. Dan jangan lupa berdoa supaya dunia ini, bumi ini tuh cepat-cepat sembuh dan corona benar-benar hilang dari permukaan bumi supaya kita semua bisa kembali ke sekolah untuk belajar normal seperti biasa. Belum pernah nyicipin gedung baru kan? Jadi jangan lupa untuk terus berdoa. Pagi ini Pak Zainal akan menjelaskan mengenai bab pertama di tahun ajaran baru ini, yaitu bab 1 mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Nah, berbicara mengenai ASEAN, sebetulnya ASEAN ini adalah materi pelajaran di kelas 5 atau kelas 6 SD, kalau nggak salah ya. Jadi, kalian sebetulnya sudah mendapatkan basic dari pengetahuan mengenai ASEAN ini. Sambil mengingat-ingat kembali, ASEAN itu adalah kependekan dari Association of Southeast Asian Nation. Agak beribet, tapi Pak Zainal yakin kalian masih ingat mengenai singkatan tersebut. Lanjut. Berikutnya mari kita lihat peta dari negara di Asia Tenggara atau negara-negara di ASEAN ini. Sebetulnya ada 11 negara di Asia Tenggara, tapi baru ada 10 negara yang bergabung dalam ASEAN. Nah, di sini Pak Zainal akan mengingatkan kembali mengenai 10 negara tersebut berserta ibu kotanya masing-masing. Pertama ada negeri kita tercinta Indonesia dengan ibu kotanya adalah Jakarta. Lalu ada Singapura dengan ibu kotanya yaitu di Singapura. Dan ada Malaysia yang ibu kotanya ada di Kuala Lumpur. Brunei Darussalam, ibu kotanya ada di Bandar Seri Begawan. Lalu ada Kamboja, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Kemudian ada Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok. Kemudian ada Myanmar, ibu kotanya adalah Naypyidaw. Ada Laos, ibu kotanya adalah Vientiane. Kemudian Vietnam, ibu kotanya adalah Hanoi. Dan terakhir Filipina, ibu kotanya adalah Manila. Gimana? Udah ingat-ingat kan mengenai ke-10 negara anggota ASEAN ini beserta ibu kotanya masing-masing? Selanjutnya kita bahas mengenai fakta seputar ASEAN. Jadi kalau sudah digabungkan ASEAN ini, luas wilayah lautnya itu ada sekitar 5.060.100 km persegi. Dengan wilayah darat itu kurang lebih 4.817.000 km persegi. Ini sekitar 3% dari jumlah daratan yang ada di bumi. Kemudian letak astronomisnya 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan jumlah penduduk kurang lebih kalau digabungkan itu 615 juta jiwa. Dengan posisi peringkat pertama negara dengan penduduk paling banyak di ASEAN adalah negara Indonesia. Laos adalah negara di ASEAN yang tanpa garis pantai karena diapit oleh negara-negara, jadi dia tidak memiliki garis pantai. Letak geografis bisa dibaca sendiri ya. Lanjut, kalau berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, itu ada bentuk compact, berbentuk seperti lingkaran, itu contohnya ada negara Kamboja. Kemudian ada bentuknya fragmented, berbentuk kepulauan terpisah, itu ada Indonesia dan juga ada Filipina. Kemudian ada bentuk elongated, berbentuk memanjang, itu ada Vietnam. Dan terakhir ada protruded, berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya dia ada satu daratan besar, kemudian ada wilayah lain yang lebih kecil dan itu bentuknya memanjang. Nah, ini adalah 6 subbagian yang akan kita bahas dari masing-masing negara anggota ASEAN, yaitu identitas negara, keadaan alam, penduduk, perekonomian, sumber daya alam, dan juga kerjasamanya. Jadi ini adalah table of contents yang akan kita bahas di masing-masing negara. Dan negara yang pertama akan kita bahas adalah jreng Indonesia. Yang pertama adalah identitas mengenai Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri sepertinya Pak Zainal tidak usah menjelaskan lebih banyak ya, karena kita kayaknya udah lebih banyak tahu mengenai Indonesia. Jadi lebih baik kita lanjut ke slide berikutnya. Keadaan alam Indonesia ini fakta seputar Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.466 pulau yang tercatat. Ya, yang tercatat, tapi kebanyakan pulau-pulau tersebut lebih banyak pulau yang tidak berpenghuni atau pulau yang belum memiliki nama.
Kemudian letak geografis berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Kemudian terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Letak astronomisnya mungkin waktu di SD sudah diajarkan ya, sudah hafal. Nah, letak astronomis ini kemudian menjadikan Indonesia negara beriklim tropis dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Karena negara kepulauan, lautnya luas, maka Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Ini adalah 5 keadaan alam yang ada di Indonesia. Pertama, pegunungan. Puncak tertingginya itu ada di Kartens di Papua, kemudian dataran tinggi itu contohnya di Dieng, Malang, Magelang, Bandung. Tempat-tempat wisata favorit karena sejuk tuh biasanya dataran tinggi. Kemudian dataran rendah ini biasanya untuk pertanian, pemukiman, dan dataran rendah ini sudah hampir ke pantai ya. Kemudian ada peneplain. Ini gambarnya sebetulnya bukan peneplain, tapi hanya ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk peneplain Indonesia adalah ada di Bangka Belitung. Kemudian lanjut ada depresi, bagian yang permukaan buminya mengalami penurunan. Jadi kalau ada dua tebing kemudian di tengah-tengahnya itu mengalami penurunan, itu disebut sebagai peneplain. Contohnya itu ada di depresi Lembah Semangkok, Ngarai Sianok, Sumatera Barat. Indonesia juga sebagai negara kelautan otomatis memiliki relief dasar laut yang lebih beragam. Contoh ada palung laut, lubuk laut, punggung laut, gunung laut, ambang laut, dan juga dangkalan atau shelf. Nah, kita bagi perairan ini menjadi 3 bagian ya. Pertama adalah perairan air asin atau laut, kemudian perairan air sungai, yang ketiga adalah danau. Untuk laut Indonesia ini sangat kaya di laut transgresi atau laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Kemudian laut transgresi ini meliputi bagian barat, paparan Sunda Indonesia, dan bagian timur yaitu paparan Sahul. Secara umum sumber dari air sungai yang ada di Indonesia itu berasal dari sungai hujan atau air hujan yang disebut sebagai sungai hujan atau sungai periodik. Tapi ada juga beberapa sungai lain yang berasal dari gletser yang ada di Papua, kemudian juga ada sungai episodik. Nah, beberapa sungai di Indonesia juga dijadikan sebagai sarana transportasi, contohnya seperti Sungai Musi di Sumatera dan juga Sungai Barito yang ada di Kalimantan. Nah, untuk danau, Indonesia juga banyak sekali danaunya, tapi Pak Zainal di sini tuliskan beberapa danau yang menjadi danau terluas di Indonesia. Ada 6. Urutan pertama adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Towuti, Danau Sentani, Danau Poso, Danau Matana, dan Danau Ranau. Penduduk Indonesia menurut Supas penduduk tahun 2020 itu sebanyak 269,6 juta jiwa. Mohon maaf, itu bukan 2015 ya, tapi 2020. Kemudian perekonomiannya itu bergantung pada sektor minyak dan gas serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah yang kemudian diekspor ke negara-negara luar. Sumber daya alamnya itu berupa hasil tambang, pertanian, industri. Adapun hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, nanas, dan ikan. Nah, kerjasamanya Indonesia memiliki kerjasama yang sangat banyak. Contohnya adalah kerjasama di regional Asia Tenggara, yaitu tergabung dalam ASEAN. OPEC ini adalah negara-negara penghasil minyak, kemudian gerakan non-blok, dan juga United Nations atau PBB. Itu sekilas mengenai Indonesia. Lanjut kita ke Brunei Darussalam, negara kedua di ASEAN. Nama resminya adalah negara Brunei Darussalam, ibu kotanya di Bandar Seri Begawan, pemerintahannya adalah kesultanan dengan kepala negara sultan. Jadi jangan ngaku-ngaku sultan kalau kamu bukan bagian dari Kesultanan Brunei Darussalam. Apa sih? Bahasa otonominya adalah Melayu, kemudian penduduknya itu hanya 0,4 juta jiwa dibandingkan dengan Indonesia yang sudah mencapai 260 sekian juta lebih. Kemudian mata uangnya dolar Brunei, hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Fakta seputar Brunei itu terbagi menjadi 2 bagian, jadi dia ada kepisah gitu daratannya, bagian barat dan juga bagian timur. Wilayahnya itu sempit, kurang lebih 5.765 km persegi, dengan letak astronomis seperti yang di slide, silahkan dilihat, yang mengakibatkan Brunei juga memiliki iklim yang tropis.
Jumlah penduduknya hanya kurang lebih 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa per kilometer persegi. Letak geografisnya silahkan dibaca ya. Next, nah ini merupakan daratan dari Brunei Darussalam, makanya dia terbagi menjadi dua bagian, ada bagian barat dan juga ada bagian timur. Brunei itu adalah kerajaan Islam. Jadi sejarahnya pada saat 1941 itu berakhirnya kependudukan Jepang karena ada konflik Jepang dengan sekutu yang akhirnya terjadi pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian akhirnya Brunei Darussalam itu kembali menjadi jajahan Inggris pada tahun 1945. Lalu kemudian bergabung menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984. Nah, di tahun 1984 ini kemudian Brunei memerdekakan diri dan menjadi negara dengan kesultanan. Etnisnya itu setengah dari keseluruhan penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kemudian disebut juga Brunei ini disebut sebagai negara petrodolar Asia Tenggara karena negara ini cukup kaya dengan hasil produksi di bidang minyak dan gas buminya. Nah, penduduk Brunei juga 60%-nya adalah Muslim dan sisanya adalah minoritas. Kemudian mereka percaya bahwa titah sultan itu adalah berkah bagi rakyat. Perekonomian. Nah, kegiatan perekonomian di Brunei ini ditopang dari hasil minyak dan bumi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Maaf. Kemudian sumber daya alamnya juga dari gas dan bumi. Kerjasamanya adalah ASEAN, WTO, kemudian ada APEC dan juga OPEC, kemudian ada OKI, negara-negara Islam, dan juga OPEC yang sudah tadi disebutkan. Ya, itu adalah sepintas mengenai Brunei. Lanjut kita ke negara ketiga yaitu Filipina. Nama resmi Republik Filipina, kemudian di ibu kota Manila, pemerintahan republik, kepala negara presiden, bahasa utama Tagalog, penduduknya 110 juta jiwa tahun 2020, mata uangnya peso, hari kemerdekaannya 12 Juli 1988 dengan lagu kebangsaan Lupa Hinirang. Filipina itu sama kayak Indonesia, dia adalah negara kepulauan dengan garis pantai 36.289 km. Luas wilayahnya itu kurang lebih 30.000 km persegi. Kemudian letak astronomisnya ini yang mengakibatkan Filipina juga memiliki iklim tropis. Jumlah penduduknya 110 juta jiwa dengan etnis mayoritas adalah Filipino, yaitu suku campuran dari Melayu dengan Spanyol. Spanyol ini adalah negara yang pernah menjajah Filipina cukup lama. Nah, ini adalah peta negara Filipina dalam bentuk vektor. Kita lihat dari sini titik-titik ini adalah kepulauan atau pulau-pulau kecil. Sama kayak Indonesia banyak sekali pulaunya. Jadi negara Filipina ini adalah negara kepulauan. Gunung tertingginya adalah Gunung Apo, titik terendahnya adalah Palung Marina, sungai utamanya Cagayan, Pampanga, Agno, dan juga Agusan. Kemudian etnisnya adalah Filipino, campuran orang Melayu dengan Spanyol, maka jadilah orang Filipino. Kemudian ada Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. 85% dari penduduk Filipina itu adalah orang-orang dengan penganut Katolik Roma atau beragama Katolik Roma. Nah, karena dia sempat dijajah oleh bangsa Spanyol sekian lama, jadi nama-nama orang Filipina itu lebih banyak atau lebih mirip kepada nama-nama orang-orang di Spanyol. Rodriguez, Tiaurz Alonso, dan sebagainya. Kemudian ada juga minoritas suku di Moro itu merupakan penduduk Muslim. Pada umumnya rakyat Filipina masih mengandalkan bidang pertanian, kemudian tapi mereka sudah juga mengandalkan di bidang industri. Sumber daya alamnya itu terdapat Filipina antara lain kayu, minyak bumi, dan sebagainya. Kemudian kerjasamanya di antara Indonesia dengan Filipina sudah menjalin kerjasama di bidang perdagangan. Nah, ini adalah tagline dari wisata Filipina, itu It's More Fun in the Philippines, dengan 5 ikon Filipina yang paling terkenal. Yang pertama itu adalah Chocolate Hills, Bukit Coklat, kemudian ada Banao Rice Terrace, Coron Island, Coron ya bukan Corona. Kemudian ada Mayon Volcano yang kata mereka itu lebih kayak Gunung Fuji, dan Tubata Reef.
Sekian mengenai Filipina. Lanjut kita akan ke negara berikutnya. Negara berikutnya adalah Kamboja. Kamboja nama resminya adalah Republik Rakyat Kampuchea dengan ibu kotanya adalah Phnom Penh dengan pemerintahan Republik Komunis. Kepala negara Kamboja adalah presiden yang bertugas sebagai dewan negara dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa utamanya adalah Khmer dengan penduduk kurang lebih 15,28 juta jiwa tahun 2019. Mata uangnya adalah Ri. Hari kemerdekaannya 9 November 1953, dengan lagu kebangsaannya adalah No Courage, berarti Indonesia lebih dulu merdeka dibandingkan dengan Kamboja. Kamboja itu artinya adalah kedamaian dan kemakmuran. Kemudian luas wilayahnya kurang lebih 181.300 km persegi dengan letak astronomis 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 bujur timur sampai 108 bujur timur yang mengakibatkan Kamboja memiliki iklim tropis muson. Ini adalah peta negara Kamboja yang dibuat dalam bentuk vektor. Nah, Sungai Mekong ini merupakan sungai terpenting yang berada di Kamboja. Sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Sepintas mengenai Sungai Mekong ini adalah Sungai Mekong ini adalah sungai terpanjang ketiga di Asia yang melewati 5 negara di Asia Tenggara. Negara apa saja? Cek terus slide-nya ya. Kemudian etnis 85% dari jumlah penduduk Kamboja itu merupakan etnis Khmer. Khmer ini adalah penduduk asli dari Kamboja. Kemudian 95% dari penduduk Kamboja itu adalah penganut Buddha Theravada. Kemudian Kamboja sempat dijuluki sebagai neraka dunia atau Hell on Earth karena peristiwa pembantaian jutaan orang dalam perang pada beberapa tahun kebelakangan. Nah, Kamboja juga dikenal dengan Angkor Wat-nya, yaitu situs peninggalan dari agama Buddha terbesar di dunia yang berada di daerah Kamboja. Perekonomian Kamboja bertumbuh pada bidang pertanian dengan sistem yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki Kamboja. Kemudian sumber daya alamnya itu memiliki sumber daya alam yang kurang dibandingkan dengan luas wilayahnya. Sumber daya alam paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Kerjasamanya adalah ILO, UNESCO, WHO, ASEAN. Ini hanya beberapa saja bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Kamboja. Kemudian Indonesia juga ikut berperan dalam usaha menyelesaikan pertikaian di Kamboja. Pada konfliknya Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting dan pengiriman pasukan Garuda 12 pada tahun 92 dibawa UNTAC untuk menjaga perdamaian di Kamboja. 5 tempat terkenal di Kamboja ini rekomendasi dari mana? Saya lupa. Yang pertama itu adalah Angkor Wat. Yang kedua ada Silver Pagoda. Yang ketiga ada Genocide Museum. Yang tadi Pak Jenderal sempat bilang dia sempat dijuluki sebagai Hell on Earth. Akhirnya mereka membuatkan museumnya. Kemudian ada Temei Market, ini kayak pasar Tanah Abangnya Kamboja mungkin, dan si Hanokville, mereka juga punya pantai yang indah. Lanjut, negara berikutnya adalah Laos. Nama resminya adalah Republik Demokratik Rakyat Laos dengan ibu kota Vientiane. Pemerintahnya merupakan Republik Komunis dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa utamanya adalah Laos. Kemudian penduduknya adalah 7,1 juta jiwa tahun 2019 dan mata uangnya adalah KIP. Hari nasionalnya adalah 2 Desember 1975 dengan lagu kebangsaannya Pengkat Lao. Laos itu kalau bahasa Inggris dibacanya Lao, bukan Laos kayaknya deh. Laos itu adalah merupakan negara pegunungan dengan luas wilayah 326.804 km persegi. Kemudian letak astronomisnya itu 14 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur, yang mengalami iklim tropis dengan 3 musim hujan, musim panas, dan juga musim pancaroba. Jumlah penduduknya itu kurang lebih 7,1 juta jiwa tahun 2019. Tentang geografisnya silahkan dibaca sendiri ya.
Nah, fakta mengenai Laos itu adalah negara dengan tanpa garis pantai, merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara dengan jalur masuknya itu tanpa melalui laut. Dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara lainnya, mereka bisa masuk melalui jalur laut. Berbeda dengan Laos, karena Laos itu dikelilingi oleh negara-negara, jadi tidak dikelilingi oleh pantai. Sebagian besar wilayah laut adalah daerah pegunungan dan juga dataran tinggi. 60% dari jumlah penduduk Kamboja merupakan Laosian, yaitu penduduk asli dari negara Laos. 50% penganut Konghucu, kemudian Sungai Mekong terpanjang ketiga di Asia juga mengalir atau berada di daerah Laos. Dan Laos ini adalah negara komunis. Nah, Laos dalam segi perekonomian masih mengandalkan sektor pertanian dengan menyerap lebih dari 72% tenaga kerja. Jadi hampir seluruh penduduk Laos mungkin sebagian besarnya adalah petani. Dengan sumber daya alam pastinya adalah dari pertanian. Kerjasamanya adalah ASEAN, ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Indonesia dan Laos menjalin kerjasama yang baik dan menempatkan duta besarnya. Selain itu, Laos juga terlibat kerjasama pada forum ASEAN. Selain mungkin Laos dan juga Indonesia memiliki kerjasama di bidang perekonomian, khususnya di bidang impor dan ekspor. Negara berikutnya adalah Malaysia, negaranya Upin Ipin, negara tetangga atau negeri jiran. Nama resminya adalah Federation of Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, pemerintahannya monarki konstitusional, kepala negaranya adalah Yang di-Pertuan Agong, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Bahasa utamanya adalah Melayu dengan penduduk kurang lebih 32.490.800 juta jiwa tahun 2020. Mata uangnya adalah ringgit, hari nasionalnya 31 Agustus 1957 dengan lagu kebangsaan Negaraku. Malaysia itu terpisah negaranya ya, ada yang berada atau yang nempel di Indonesia, yaitu di Kepulauan Kalimantan, dan juga ada yang nempel di wilayah Singapura. Jadi kebagi ke dalam dua wilayah teritori di pulau yang berbeda. Luasnya itu kurang lebih 329.847 km persegi. Dengan letak astronomis seperti itu menyebabkan Malaysia juga memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. Jumlah penduduknya itu 34.495.800. Nah, jadi ini adalah gambaran peta dari Malaysia. Yang ini adalah nempel ke Indonesia melalui Pulau Kalimantan, dan ini menempel di daerah dengan Thailand dan juga Singapura. Malaysia Barat, nah dua bagian ini adalah Malaysia Barat dan juga Timur. Ini adalah Malaysia Barat, ini adalah Malaysia Timur. Malaysia Barat terletak di semenanjung Malaya, terdiri atas 11 negara dalam bentuk kesultanan: Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, dan Penang. Kemudian Malaysia Timur terletak di Pulau Kalimantan, terdiri dari 2 negara bagian, Sarawak dan Sabah. Ini adalah bagian timurnya, ini adalah bagian baratnya. 50% ras dari penduduk Malaysia itu adalah ras Melayu, dengan sisanya yaitu 37% Tiongkok dan 11% India. Sisanya adalah ras dari suku lain, dan kurang lebih 50% dari penduduk Malaysia adalah penduduk Muslim, dan mereka dalam undang-undang hukumnya mereka menganut beberapa atau sebagian besar itu menganut hukum syariat Islam, seperti kisos yang potong tangan ketika mencuri dan sebagainya. Perekonomian Malaysia sebagai negara agraris tentu bergantung pada sektor pertanian. Nah, sumber terbesar dari negara Malaysia itu berasal dari karet.
yang melimpah. Malaysia memiliki lahan pertanian, perkebunan, serta hutan yang cukup luas. Sebanyak 40% kebutuhan karet dunia itu disuplai oleh Malaysia. Jadi besar banget produksi karet di Malaysia. Kerjasama dengan Indonesia itu melalui berbagai bidang diplomatik, ekonomi yang terwujud dalam kegiatan ekspor impor serta bidang sosial ketenaga kerjaan, misalkan pengiriman TKW dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya. Kemudian Malaysia juga sangat aktif dalam ADB, SM, SCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, dan sebagainya. Nah, kalau tadi Filipina itu it's more fun in the Philippines, kalau sekarang Malaysia itu punya tagline sebagai Malaysia Truly Asia. Malaysia Truly Asia. Ini adalah 5 daerah wisata yang sangat terkenal di Malaysia yang mungkin kalian bisa jadi referensi kalau nanti setelah COVID mau jalan-jalan ke Malaysia. Ada Batu Cave, Taman Nasional Gunung Mulu, kemudian Twin Tower, Cameron Highland itu kayak di puncak, dan terakhir itu ada Langkawi. Selanjutnya kita pindah ke negara Myanmar. Nama resminya adalah Republik Sosialis Uni Myanmar dengan ibu kota Yangon dan pemerintahan republik. Kepala negaranya ada presiden, sementara kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Bahasa utamanya adalah Myanmar dengan jumlah penduduk 54 juta sekian-sekian. Tahun 2019, mata uang yang dipakai adalah kyat, kemudian rakyat dahulu disebut Burma, sekarang disebut sebagai bangsa Myanmar. Lagu kebangsaannya adalah Kaba Makie. Nah, Myanmar terbagi dalam 2 musim, yaitu di wilayah selatan mereka memiliki musim tropis, sedangkan di wilayah utara mereka memiliki musim subtropis. Dan Myanmar ini adalah satu-satunya negara di ASEAN yang juga yang juga sebagian wilayahnya itu merupakan pegunungan Himalaya. Jadi Himalaya itu kan besar banget ya, dari Tibet, China, India, dan sebagainya. Ternyata di Myanmar pun itu ada bagian dari pegunungan Himalaya dengan luas wilayah kurang lebih 678.036 km persegi. Jumlah penduduknya 54 juta sekian-sekian tadi sudah disebutkan ya. Ini adalah peta negara Myanmar secara PNG atau vektor. Dari daratan kemudian ada wilayah yang menjorok gitu. Kemudian etnis Tibet Burma berjumlah 72% dari jumlah keseluruhan penduduk Myanmar. Etnis ini dianggap sebagai pewaris peradaban bangsa-bangsa Pius dan Mon yang menempati wilayah sekitar daratan rendah Irrawaddy. Etnis lainnya itu kayak Shan, Karen, Tiongkok, dan India sebagai etnis minoritas. Dari etnis mayoritasnya yaitu adalah penduduk Burma atau Myanmar. 80% dari penduduk Myanmar itu adalah penduduk dengan agama pemeluk agama Buddha. Dan tingkat pendidikan itu masih remah. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, di Myanmar ini cukup ketinggalan dan berada di posisi paling akhir dalam tingkat pendidikannya. Ini adalah perekonomian dari Myanmar, merupakan negara yang mengandalkan sektor pertanian. Kira-kira 60% penduduk Myanmar itu bermata pencaharian sebagai petani. Sumber daya alamnya itu berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan. Kemudian hampir semua lahan di Myanmar itu digunakan sebagai lahan pertanian. Kerjasamanya itu ASEAN, ADB, dan sebagainya. Kemudian Indonesia dan Myanmar terhubung atau menjalin kerjasama di bidang ekspor dan impor barang dari kedua negara tersebut. Berikutnya adalah Singapura. Nama resminya adalah Republic of Singapore, ibu kotanya adalah Singapura, pemerintahnya adalah merupakan republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa utamanya adalah Melayu dan bahasa Inggris. Penduduknya itu 5, juta jiwa di tahun 2019 dengan mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 dan lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Fakta seputar Singapura. Luas wilayah Singapura itu lebih luas 100 km dari luas Jakarta. Jadi kalau Jakarta itu 600 sekian kilometer persegi, Singapura itu 721,5 km persegi. Tapi bayangkan Jakarta itu cuma kota kecil di Indonesia. Nah, kalau mau ngebayangin Singapura mungkin bisa dibayangkan kecilnya Jakarta tuh segitulah
kira-kira Singapura. Kemudian Singapura beriklim tropis dengan jumlah penduduk 5,7 juta jiwa di tahun 2019. 70% penduduk Singapura merupakan etnis Tiongkok, kemudian etnis lainnya itu ada Melayu 14%, India 7%, dan sisanya ada suku bangsa lain. Agama Buddha merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Singapura, dan negara Singapura ini merupakan negara yang paling maju di antara negara-negara ASEAN lainnya walaupun bentuknya sangat kecil. More about Singapore. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transit atau perdagangan, yaitu distribusi berbagai produk dari berbagai dunia yang mengakibatkan lalu lintas di sana itu menjadi padat, sehingga itu menjadi keuntungan bagi negara Singapura. Sumber daya alam, kalau berbicara sumber daya alam, Singapura sebetulnya bukan negara penghasil sumber daya alam yang besar. Oleh karena itu Singapura mengembangkan pariwisata dan juga perdagangan, dan itu justru yang membuat Singapura menjadi negara maju. Kerjasamanya itu ada ASEAN, APEC, WTO, ADB, dan juga kerjasama lainnya. Kerjasama dengan Indonesia berupa disepakatinya kawasan teritorial Batam sebagai daerah yang terbuka bagi industri-industri di Singapura. Nah, kalau tagline wisatanya Singapura itu Uniquely Singapore, kalau enggak Your Singapore. Itu ada 5 daerah wisata terkenal di Singapura yang wajib banget dikunjungi kalau kamu lagi Singapura. Kok jadi kayak promo gitu ya. Yang pertama Universal Studio, tentunya di Sentosa Island. Kemudian ada Garden by the Bay, Chinatown buat belanja oleh-oleh, Marina Bay Sands, dan juga Singapore Zoo. Lanjut, nomor 9 ada negara Thailand. Ini lautnya bagus banget. Nama resminya adalah Muang Thai atau Pret Thai. Kerajaan ibu kota adalah Bangkok. Pemerintahannya kerajaan konstitusional, kepala negaranya adalah raja dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa utamanya adalah Thai dengan penduduk 99.815.031 juta jiwa tahun 2019. Mata uangnya adalah Baht. Kota-kota penting di Thailand itu ada Bangkok, Thonburi, Nakhon, Ratchasima, Chiang Mai, Hat Yai. Lagu kebangsaan adalah Plang Chart Thai. Sawadika. Jarak terjauh utara selatan di daerah itu di negara Thailand ada 1.500 km, dan jarak terjauh di timur baratnya adalah 800 km dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Thailand pun sama memiliki iklim yang tropis sama dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Kemudian inilah peta negara Thailand dalam vektor. Nah, sungai-sungai penting di Thailand. Jadi Thailand itu punya transportasi air yang yang justru sarananya itu melalui sungai. Di sungai paling penting di Thailand itu di barat daya ada Chao Phraya dan Pasak, timur laut ada Mekong, Chi dan Mun, utaranya itu ada Ping, Wang, Yom, Nan, barat dan selatannya itu Mae Klong, Phetchaburi, Tapi, dan Pattani. Etnis Thailand itu 75% bangsa Thai, sementara sisanya 14% Tiongkok, dan sisanya adalah Melayu dan juga Mongolia. 94% penduduk dari Thailand ini beragama Buddha, oleh karena itu di sana banyak sekali kuil-kuil, pagoda. Kemudian Thailand juga dinamakan atau disebut sebagai negeri gajah putih. Next. Nah, Thailand ini sangat bergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Tapi pertanian mereka itu sudah pertanian yang bentuknya sudah diversifikasi dan penerapan teknologi. Contoh kita tahu ada jambu Bangkok, ampel Bangkok, nangka Siam dengan bentuk yang lebih besar, lebih manis, dan lebih enak rasanya, ya enggak? Kemudian sumber daya alamnya itu negara Thailand merupakan penghasil timah terbesar keempat di dunia. Kemudian mereka punya minyak bumi dan wolfram sebagai hasil dari sumber daya alam barang tambang. Kerjasama Indonesia dengan Thailand meliputi kegiatan ekspor impor. Thailand mengekspor beras, jute, gula, dan kapuk, sedangkan Indonesia mengekspor kayu dan pesawat terbang ke Thailand. Ini adalah tagline wisata Thailand yaitu Amazing Thailand, Thailand will always amaze you, atau Thailand amaze you, lupa.
Yang pertama ada Wat Arun, yang kedua ada Phuket, ada Doi Intanon, ada Koh Samui, dan ada Grand Palace. Ini di tempat-tempat yang berbeda, tidak hanya terletak di satu tempat aja. Jadi kalau mau ke Thailand, 5 tempat ini wajib banget buat dikunjungi. Dan terakhir itu ada Vietnam. Akhirnya kita berada di negara paling akhir, yaitu ke-10 negara Vietnam. Ini adalah Halong Bay kalau nggak salah. Nama resminya adalah Republik Sosialis Vietnam, ibu kotanya Hanoi dengan pemerintahan Republik Komunis. Kepala negaranya itu adalah Ketua Dewan Negara dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa utamanya adalah Tieng Phat atau bahasa Vietnam. Dan penduduknya itu 95,54 juta jiwa tahun 2020. Mata uangnya Dong, hari nasionalnya itu 21 Juli 1976 dan lagu kebangsanya adalah Tain Quan Cha. Nah, untuk Thailand ini terbagi menjadi 2 iklimnya. Daerah utaranya itu merupakan iklim sedang, kemudian daerah selatannya itu iklim tropis. Luas wilayahnya kurang lebih 325.000 km persegi, dan luas wilayahnya itu hanya sekitar 6,25% dari luas wilayah di Indonesia. Jauh banget kan? Letak astronomis itu 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara, dan 105 bujur timur sampai 109 bujur timur. Ini adalah peta Vietnam dalam bentuk vektor. Nah, negara Vietnam ini merupakan negara dengan nomor 3 sebetulnya, bukan nomor 2. Mohon maaf, itu tulisannya nomor 2, tapi sebetulnya nomor 3. Nomor 3 terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia, Filipina, baru ke Vietnam. 90% penduduknya adalah bangsa Vietnam, dengan 85% dari penduduk minoritas tinggal di pegunungan. Jadi 90% kan mayoritas tuh, kemudian dari 10% itu sekitar 7 jutaan kalau nggak salah, dan dari 7 jutaan itu 85%-nya itu mereka tinggal di daerah pegunungan. Kemudian Sungai Mekong, sungai utama di Vietnam. Tahun 2014, Vietnam adalah negara eksportir terbesar ke Amerika Serikat se-ASEAN. Jadi waktu itu Vietnam digadang-gadang menjadi negara yang akan menggantikan posisi Tiongkok atau China. Tapi ternyata sampai saat ini Vietnam masih berkembang, tapi masih belum bisa mengalahkan Vietnam. Tapi pada saat ini banyak sekali produsen dunia, khususnya pabrik-pabrik yang memindahkan pabriknya dari Cina ke Vietnam, seperti perusahaan raksasa elektronik asal Korea, Samsung Electronics, juga perusahaan-perusahaan dengan brand besar kayak kayak Adidas, Nike, itu juga kan mereka memiliki pabrik di daerah Vietnam. Kemudian sumber daya alamnya terkenal dengan irigasi yang baik, oleh sebab itu bidang pertanian masih menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi rakyatnya. Nah, kerjasamanya itu silahkan dibaca, banyak banget. Dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam itu terjalin sejak Vietnam masih mengalami perang saudara dengan pengiriman pasukan Garuda di bawah bendera PBB. Di samping itu, Indonesia juga pernah menyediakan salah satu pulaunya, itu Pulau Galang di Riau, sebagai camp pengungsi atau refugee camp bagi bangsa-bangsa Vietnam yang saat itu mengalami konflik. Oke, thanks for watching. Hari ini kita belajar mengenai profil dari masing-masing negara di ASEAN. Ada 10. Tolong dibaca lagi bukunya setelah kalian menonton video ini. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya, kemudian tolong di-like videonya supaya pastinya juga semangat untuk mengajar melalui YouTube ini, karena proses editing, ngumpulin materi, mindahin ke PowerPoint itu susah banget. Jadi tolong di-subscribe, di-like, dan jangan lupa komen nama kelas di kolom komentarnya, karena nanti akan dipantau dari situ. Cukup sekian hari ini pembelajaran kita, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.